Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan pengajian pada malam ini dan masih memberikan kita kenikmatan kesihatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Tidak terasa ibadah kita dah sampai malam ke-16 ya. Dalam satu riwayat kan dikatakan bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. 10 yang pertama itu rahmat. Kemudian yang pertengahan itu wa ausatuha maghfirah. Yang pertengahan itu adalah ampunan. Wa akhiruha itqun minan nar. Dan yang terakhir, 10 terakhir itu adalah terbebaskan daripada api neraka. Kita sekarang sudah melewati 10 yang pertama. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hidup kita. Dan kita masuk kepada yang kedua, yaitu maghfirah. Mari kita banyak-banyak beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan pada bulan yang suci ini. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat insyaallah. Memulakan hadis ini berkaitan dengan berbicara perkara yang baik, kemudian berkaitan dengan memuliakan jiran itu tetangga, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan memuliakan tetamu, yang itu semua merupakan adab-adab yang utama dalam agama kita. Kita mulakan daripada hadis ini, kita baca daripada syarah matan kitab Arba'in An-Nawawi, Al-Hadis Al-Khamis Asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berucaplah dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarahu, muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, muliakanlah tetamunya. Hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita melihat daripada redaksi hadis ini dimulakan dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Perkataan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kepada kita salah satu perkara yang perlu kita ambil berat, perkara yang perlu kita perhatikan, ya, yang berkaitan dengan berkata baik atau diam, ya, memuliakan tetangga dan memuliakan tetamu. Dan redaksi ini tidak bermaksud bahwa barang siapa yang tidak memuliakan tetamu bermakna dia tidak beriman kepada Allah. Bukan begitu.
Kan kalau kita lihat daripada ayat daripada teksnya itu kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik. Jadi kalau orang tersalah memahami, bermakna kalau orang itu tidak bisa berkata baik, maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini pemahaman yang keliru. Jadi pemahaman yang benar, hadis ini menunjukkan seperti Rasulullah SAW memberikan penekanan yang sangat kuat dalam perkara-perkara yang akan disampaikan. Salah satu contoh misalkan kalau ada seorang ayah berkata kepada anaknya, wahai anakku, kalau kamu tidak mengerjakan sholat, kamu bukan anak saya lagi. Kalau kamu tidak mengerjakan sholat, maka kamu bukan anak saya lagi. Ini bukan bermakna kalau anak tersebut tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak, jalinan hubungan antara anak dan ayah itu tidak ada lagi. Itu bukan seperti itu. Walaupun anak itu tidak mengerjakan sholat sekalipun, ya ayahnya itu ya tetap ayahnya. Min haitsu nasab, dari nasab kan. Ayahnya itu ya tetap ayahnya. Bukan bermakna kalau dia tidak mengerjakan sholat, maka dia bukan ayahnya lagi. Bukan. Dia masih tetap ayahnya. Tapi penekanan orang tua mengatakan seperti itu ingin menegaskan bahwa perkara sholat itu wajib kamu lakukan, jangan sampai kamu tinggalkan kalau kamu menghargai aku sebagai ayahmu, kan seperti itu. Jadi ibarat kata seperti kalau kamu tidak mengerjakan sholat, bukan anak saya lagi. Ini pemahamannya tidak bisa diambil pemahaman kalau orang itu tidak sholat, maka dia bukan ayahnya lagi. Tidak, dia masih tetap ayahnya, walaupun anak itu tidak sholat. Tapi redaksi yang digunakan itu memberikan penekanan akan kepentingan perkara yang akan disampaikan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di sini Rasulullah ingin menekankan akan kepentingan beberapa perkara yang akan disampaikan. Oke. Ini kalau dalam metode pendidikan itu namanya set induktif kan. Set induksi untuk menarik minat para hadirin tentang apa yang akan disampaikan pada pengajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Oleh karena itu maka betullah Rasulullah SAW itu adalah guru yang paling sempurna untuk kita ikuti. Karena perkataan Rasulullah SAW itu jami'ul kalim, singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Maka katakanlah dengan perkataan yang baik. Imam Asy-Syafi'i berkatalah perkataan yang baik atau diam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis ini, Imam Syafi'i mengatakan idza arada ayyatakallama falyufakkir. Maksudnya adalah Anda ini kalau Anda mau berbicara itu fikir dulu. Fikir sebelum berbicara. Jadi Imam Syafi'i mengomentari hadis ini menjelaskan tentang makna man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Maksudnya adalah idza arada ayyatakallama falyufakkir. Kalau Anda itu ingin berbicara, maka fikirkan dahulu apa yang Anda akan bicarakan tersebut. Fa in dhahara annahu la darara alaihi takallam. Maka Imam Syafi'i menyambungkan lagi, sekiranya ya setelah kamu fikir bahwa apa yang akan kita katakan itu tidak akan memberikan madarat, ya, maka berbicaralah. Wa in dhahara anna fihi dararan aw syakka fihi amsik. Tapi sekiranya selepas Anda berpikir kalau saya berbicara perkara ini akan menimbulkan doror, menimbulkan madarat, perkara yang tidak baik, au syakka fihi, atau dikhawatirkan. Syakka itu kan mamang, ragu, atau dikhawatirkan akan terjatuh dalam perkara yang doror, amsik, maka lebih baik diam. Itu penjelasan Imam Syafi'i berkaitan dengan perkara tadi itu. Wa qala al-Imam al-Jalil Abu Muhammad
bin Abi Zaid, Imamul Malikiyah bil Maghrib, salah satu imam daripada mazhab Maliki bil Maghrib fi zamanihi. Beliau mengatakan jami'u adabil khair tatafarra'u min arba'i ahadis. Berkaitan dengan hadis ini, beliau mengatakan bahwa adab-adab kebaikan, semua adab perkara yang baik itu terkumpul dan terbagi dalam 4 hadis. Ini sudah pernah kita singgung pada awal mula pengajian hadis ini. Qaulun Nabi yang pertama adalah, jadi ada 4, jadi semua adab-adab yang baik terkumpul dan terbagi dalam 4 hadis. Yang pertama, hadis berkaitan dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, hadis ini. Okay. Yang kedua adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan, salah satu kebaikan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak memberikan dia manfaat apa-apa. Ma la ya'ni. Ini sudah kita bahas. Yang kedua. Yang ketiga adalah la taghdab, jangan marah. Ini nanti hadis yang akan kita pelajari pada hadis setelahnya. Dan yang satunya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu daripada kalian sehingga kalian itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Itu pun kita sudah pelajari. Jadi tinggal satu hadis saja yang menjelaskan tentang kumpulan adab-adab yang baik, yaitu tentang la taghdab. Insyaallah akan kita bahas pada hari-hari yang akan datang. Okay. Nah, ini berkaitan dengan perkara-perkara berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Namun begitu, Abi Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man sakata anil haq fa huwa syaitonun akhras. Diam sendiri itu, perkara diam, tidak semua perkara diam itu pun juga baik. Jadi kita perlu memilih dan memilah bila saatnya kita berbicara, bila saatnya kita diam. Kita tidak dibenarkan untuk sentiasa diam saja. Bahkan Aba Ali Ad-Daqqaq mengatakan man sakata anil haq. Barang siapa yang diam untuk mengutarakan perkara yang benar, fahuwa syaitonun akhras, maka dia adalah syaitan yang tuli. Akhras itu apa? Bisu ya. Okay. Nah, jadi diam daripada menyampaikan perkara yang benar, itu pun juga tidak baik. Disifatkan sebagai syaitonun akhras. Kemudian berkaitan dengan lisan ya, berkaitan dengan lisan. Kalau kita merujuk kepada kitab Al-Fathul Mubin, syarahnya kitab Arba'in yang disusun oleh Hajar Al-Haytami, di sini beliau mengatakan bahwa apa perbezaan antara yasmud dan yaskut? Perbezaan antara yasmud dan yaskut. Perbedaan antara yasmud dan yaskut. Jadi dijelaskan di sini bahwa yasmud itu lebih khusus daripada sukut. Yasmud itu adalah bermakna diam itu merupakan sesuatu yang dia bisa pilih. Diam itu adalah perkara yang bisa dia pilih. Saya bacakan. As-sumtu mutlaqun manhyun anhu. Diam secara mutlak. Diamnya seseorang secara mutlak artinya dia membisu, tidak mau berkata apa-apa lagi. Itu hukumnya pun tidak boleh. Iltizamus sumti mutlaqan wa i'tiqaduhu qurbatan imma mutlaqan aw fi ba'dil ibadat kas-shaum wal haji manhiyun anhu. Diam secara mutlak artinya diam terus dan meyakininya itu sebagai suatu ibadah. Dalam perkara-perkara ibadah seperti puasa, haji, manhiyun anhu itu dilarang.
dilarang. Oleh karena itu tadi Imam Syafi'i merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i tadi itu yang dimaksud adalah kalau Anda mau berbicara itu berpikir, baru berbicara. Kalau pembicaraan tersebut tidak menimbulkan apa-apa madarat, ya bicara saja. Tapi sekiranya menimbulkan atau dikhawatirkan menimbulkan madarat, baru diam. Itu maksudnya. Bukan bermakna itu mesti kena diam berterusan. Sebagaimana khabar daripada Abi Dawud mengatakan la sumata yaumin ilal lail. Artinya tidak boleh diam satu hari satu malam. Wa asaru yasmu ala yaskut. Kemudian perbezaan antara yasmut ala yaskut. Yasmut ala yaskut. Yasmut akhos. Yasmut itu dia lebih khusus daripada sukut. Walaupun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yasmut dan yaskut itu artinya sama, diam. Kalau kita memerintahkan anak didik kita, ketika kita mengajar, dia membuat bising, kita cakap, uskut, uskut, diam. Usmut, diam. Ya artinya sama diam. Tapi kalau dilihat dari definisi secara asal bahasa, yasmut itu lebih khusus daripada yaskut. Karena yasmut adalah as-sukut ma'al kudroh. Artinya as-sukut ini maksudnya dia diam, mampu untuk diam. Artinya dia mampu untuk diam. Mampu untuk diam. Artinya dia bisa saja berbicara, dia bisa saja diam, tapi dia memilih diam, maka bahasa yang digunakan adalah yasmut. Betul, berkaitan dengan perkara berkata baik atau diam, saya akan bacakan beberapa pendapat para ulama dan asar sahabat berkaitan dengan perkara ini. Yang pertama, di dalam musnad, dalam hadis dinyatakan ala unabbiukum bi amroini khafifaini lam yulqallahu ta'ala bimithlihima. Bukankah Rasulullah mengatakan, bukankah saya sudah memberitahukan kepada kalian dua perkara khafifaini, ringan, okay? Lam yulqallahu ta'ala bimisliha, yang Allah ini tidak mengarahkan kita dua perkara ini, artinya tidak ada yang seperti dua perkara itu. Rasulullah mengatakan, bukankah saya sudah membagi tahu kalian tentang dua perkara yang sangat ringan, yang tidak ada bandingannya, yang Allah berikan. Dua perkara itu, yang pertama adalah as-sumtu, diam, wa husnul khuluq, dan akhlak yang bagus. Ingat, as-sumtu adalah as-sukut ma'al kudroh. Nah, jadi bermakna as-sumtu ini bukan as-sumtu mutlakon, dia mutlak tidak bicara sama sekali, karena itu manhiun anhu, itu dilarang. Seperti mana yang saya nyatakan tadi itu. Wa fil musnad khobarun, dalam riwayat yang lain, la yastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbahu. Jadi imannya seseorang hamba itu tidak akan istiqomah, tegak, sehingga hatinya pun juga istiqomah. Imannya seseorang itu tidak akan istiqomah. Istiqomah, paham ya mana istiqomah? Sehingga hatinya itu istiqomah. Wala yastaqima qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Dan hati seseorang itu tidak akan bisa istiqomah kalau lisannya itu tidak bisa istiqomah. Selagi lisannya tidak bisa istiqomah, maka hatinya tidak bisa istiqomah. Selagi hatinya tidak bisa istiqomah, ya imannya nggak bisa istiqomah kalau kita ambil pemahaman terbalik. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah. Artinya iman seseorang itu tidak akan bisa istiqomah sehingga hatinya itu bisa istiqomah. Dan hati seseorang itu tidak bisa istiqomah sehingga lisannya itu istiqomah. Artinya lisannya itu dijaga daripada berkata perkara-perkara yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat, atau lebih buruk lagi boleh menyakitkan kepada orang lain. Oleh karena itu maka
Wahab bin Munabbih mengatakan, ajma'atil hukama, para ahli hukama, ahli-ahli orang yang diberikan hikmah, mengatakan, mereka sepakat mengatakan bahwa ra'sal hikmah as-sumtu, inti daripada hikmah itu adalah diam. Inti daripada hikmah itu adalah diam. Untuk lebih jelasnya mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan lisan, alangkah baiknya kita melihat penjelasan daripada Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan lisan. Imam Al-Ghazali mengatakan berkaitan dengan lisan, summa alaika bihifdzil lisani wa dhabtihi wa qaidihi fa innahu asyaddul a'dha'i jimahan wa tughyanan wa aktsaruha fasadan wa udwanan. Maka kita perlu untuk menjaga lisan kita, karena lisan itu merupakan asyaddul a'dha'i jimahan, adalah salah satu daripada anggota panca indera kita yang paling menimbulkan, yang paling banyak menimbulkan fasad dan wa'udwanan, kerusakan dan permusuhan. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita agar kita sentiasa menjaga lisan kita, karena lisan itu merupakan salah satu anggota panca indera kita yang paling banyak menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Walaqad rawaina anis Sufyan bin Abdullah annahu qala qultu ya Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah annahu qala qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya, fa akhadha alaihi salatu wassalam bilisani nafsi summa qala. Jadi diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang Anda takutkan daripada saya? Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda takuti daripada diri saya? Kemudian Rasulullah SAW mengambil lisannya, kemudian dia berkata, hada, ini. Ya, Rasulullah ambil lisan dia, ini. Lisanmu itu yang paling saya takutkan. Wa an Yunus bin Ubaidin rahimahullah annahu qala inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'natas saum fil harri asyadid bil Basrah wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Dari Yunus bin Ubaidillah rahimahullah, dia berkata, ini wajadtu nafsi tahtamilu, saya ini sanggup untuk menahan cubaan berpuasa pada cuaca yang sangat panas di negeri Basrah. Basrah itu salah satu negeri yang ada di Irak. Wala tahtamilu tarka kalimatin, tapi saya ini tidak mampu untuk tidak berkata perkataan la ta'niha yang la ta'niha ini yang tidak perlu. Jadi Yunus bin Ubaidillah rahimahullah ta'ala, seorang yang soleh ini pun seperti itu, apatah kita orang yang awam. Ini menunjukkan bahwa lisan ini adalah satu perkara yang memang perlu untuk kita jaga dan kita perlu berusaha untuk itu karena beratnya menjaga lisan ini. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa nadzkuru khamsata usulin. Berkaitan dengan perkara lisan ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan 5 pokok ya yang berkaitan dengan lisan. Ahaduha. Marwa Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, anna ibna Adam idza asbaha baqaratil a'dha. Baqaratil a'dha kullaha ila lisan. Jadi anak Adam ini ketika masuk waktu pagi, maka seluruh anggota badan dia itu merujuk kepada lisannya. Wa qulna nanshudukallaha antastaqim. Jadi anggota badan ini berkata kepada lisan tersebut, saya harap mudah-mudahan lisan ini bisa istiqomah.
Fa innaka idza istaqamta istaqamna. Kalau lisan wahai lisan, kalau Anda itu istiqomah, maka seluruh anggota badan ini akan istiqomah. Wa in wajahta wajajna. Tapi sekiranya Anda ini tidak beristiqomah, okay, berbicara tentang sesuatu yang tidak perlu ataupun yang lain, maka seluruh anggota badannya pun ikut sebagaimana lisan tersebut. Qultu wal ma'na fi wallahu a'lam. Imam Al-Ghazali mengomentari wallahu a'lam, dia mengatakan anna nutqal lisan yu'assiru fi a'dhal insan bil taufiq wal khidlan. Bahwa sesuatu yang diucapkan lisan itu boleh memberikan impak, memberikan efek kepada anggota tubuh manusia, baik impak itu positif atau negatif, mendapatkan taufik daripada Allah atau wal khidlan, mendapatkan khidlan, ya. Khidlan itu ya bukan sesuatu yang baik. Kemudian yu'akidu hadal makna marwa an Malik bin Dinar. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan untuk menyokong apa yang saya katakan ini, maka riwayat Ibnu Dinar ini mengatakan bahwa idza ra'aita qasawatan fi qalbika. Kalau sekiranya Anda ini melihat bahwa hati Anda ini keras, wa wahnan bi badanika, wa wahnan fi badanika wa khirmanan fi rizkika, dan rizki kamu itu sempit, fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Wa wahnan fi badanika, artinya dalam badan kita ini ada satu masalah. Wa khirmanan fi rizkika, dan rizki kita ini sempit, susah cari rizki. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Ingatlah, sesungguhnya Anda ini sudah banyak berbicara tentang perkara yang tidak perlu. Jadi Imam Al-Ghazali mengkaitkan bahwa perkataan yang diucapkan dengan lisan itu boleh mempengaruhi seluruh anggota badan manusia, ya, dari segi positif atau negatif. Maka sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ruwiyah an Malik bin Dinar, dia mengatakan kalau kita rasa hati kita ini keras, badan kita ini macam tidak ada sesuatu yang tak beres, gitu, dan rezeki kita ini macam seperti sempit, fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Maka kita perlu tahu bahwa semua itu berpunca atau berasal daripada kita banyak berbicara tentang perkara-perkara yang tidak perlu. Itu asal yang pertama. Wal aslu tsani, berkaitan dengan masalah lisan, khifdu waktika. Khifdu waktika. Waktu kita, berkaitan dengan waktu. Fa inna aktsara ma yatakallamu bil insan min ghairi dzikrillah ta'ala fa'ala al-aqal yakunu lahwan yudhi'u bihil waqt. Karena manusia yang banyak berbicara selain daripada berzikir kepada Allah, kebanyakan atau paling tidak dia akan berbicara tentang perkara-perkara lahu. Artinya perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang hanya membuang-buang waktunya saja. Yang membuang waktu-waktunya saja. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasan bin Abi Sinan, suatu ketika Hasan bin Abi Sinan ini dia berjalan melewati satu ghurfah. Buniat, ada satu ghurfatin, satu kamar, ya, ghurfah yang dibangun. Kemudian dia berkata, mudukam buniat hadhihi, kapan bangunan ini dibangun? Selepas dia menyadari bahwa dia menanyakan satu perkara ini, kemudian dia bertanya kepada dirinya, wa qala ya nafsi, al-ghururah tas'alina amma la ya'ni. Dia berkata kepada tersebut, dia mengatakan, ya nafsi al-ghururah, apa yang kamu lakukan ini? Kamu bertanya pasal apa? Tas'alina amma la ya'ni, kamu menanyakan suatu perkara yang tidak perlu. Wa aqabaha bi shaumi sanah. Dan Hasan bin Sinan ini sebab daripada menanyakan perkara yang tidak perlu ini, maka dia menghukum dirinya dengan berpuasa satu tahun. Boleh kita seperti itu. Qultu,
Walaqad sadaqal qail wa ahsana biqaulin. Dan ini ada satu apa namanya itu syair mengatakan wahtanim raq'ataini fi dzulmatil lail li idza kunta khalian mustarihan wa idza ma hamamta bil laghwi fil batil faj'al makanahu tasbihan. Yang bawahnya faluzumi sukuti khairum minan nutki wa in kunta fil kalamin fasihan. Faluzumi sukuti khairum minan nutki. Artinya kita sentiasa diam, ya. Faluzumi sukuti, sentiasa diam itu lebih baik daripada berbicara, walaupun kita berbicara dengan perkataan-perkataan yang fasih. Bermakna apa? Berkaitan dengan masalah lisan ini berkaitan dengan menjaga waktu. Karena orang kalau banyak bicara, ya kebanyakan atau paling tidak bertanya tentang berbicara tentang perkara-perkara yang tidak perlu. Kemudian seterusnya, usul yang ketiga, hifdzul a'mali sholihah. Perlulah menjaga lisan ini sebagai usaha untuk menjaga amal-amal yang soleh. Faman lam yansun lisanahu wa aktsarul kalam yaqula mahalata fi ghibatin nas. Yaqula mahalata fi ghibatin nas. Menjaga lisan, salah satu tujuan dia adalah untuk menjaga amal-amal kebaikan kita. Karena apa? Fa'innaman lam yasun lisanahu wa aksarul kalam. Karena baik siapa yang tidak bisa menjaga lisan dia, banyak berbicara, okay? Maka yaqaula mahalata, maka hampir dipastikan dia akan berbicara mengenai orang lain atau dinamakan sebagai ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Gosip, ya. Membicarakan tentang orang lain. Sebagaimana dikatakan man kathura laghatuhu kathura saqtuhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka banyak dia akan tergelincir. Ya, iyalah. Orang banyak berbicara, maka hampir dipastikan, bahkan bisa dipastikan dia akan membicarakan orang lain. Sebagaimana dikatakan man kasura laghatuhu kathura saqtuhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka banyak pula dia akan tergelincir. Dan berkaitan dengan perkara ghibah, Imam Al-Ghazali memberikan penekanan tentang perkara ghibah. Wal ghibatu hiya as-sa'iqatu al-muhlikah li ta'at ala makil. Jadi ghibah ni ibarat seperti petir yang boleh menyambar dan menghancurkan, ya, amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan ketaatan. Oleh karena itu ada yang mengatakan perumpamaan orang yang ghibah. Innama salaman yaghtab, perumpamaan ghibah. Masaluman nasoba manjaniqon. Itu seperti orang yang mengarahkan manjanik. Tahu ya, manjanik itu seberang untuk melemparkan batu. Kalau zaman dulu kalau peperangan itu untuk melemparkan batu dia menggunakan manjanik. Jadi dia ada batu dia itu sebagai pelurunya, kemudian manjanik itu alat untuk melemparkan itu untuk menyerang musuh. Jadi dikatakan bahwa orang yang ghibah ini seperti man nasoba. Misluman nasoba manjanikan. Artinya orang mengarahkan manjanik itu, batunya itu adalah amal kebaikan dia. Kemudian manjanik itu diarahkan, fawa yarmi bihi hasanati syarqan wa ghurban yaminan wa shimalan. Manjanik itu yang berisikan dengan peluru kebaikan dia ini dilemparkan, ya, ke timur, ke barat, ke kanan, ke kiri. Bermakna apa? Ini adalah satu perumpamaan. Orang yang suka menghibah orang lain, contoh menghibah si fulan, maka sama saja ini
Internet kula terputus nggih. Internetnya terputus nggih. Oh, nggih pun. Kula wangsul liman. Nggih. Kula wangsul malih. Ora metu. Sekedap. Pan. Kula wangsul malih. Sekejap nggih. Pan. Saged mireng nggih, Mbak nggih? Saged mireng nggih? Nggih. Saya ulang kembali. Salah satu daripada kepentingan menjaga lisan adalah menjaga daripada amal yang soleh. Karena barang siapa yang tidak bisa menjaga lisan dia, maka dipastikan dia akan jatuh kepada perkara ghibah. Dan dalam perkara ghibah ini Imam Al-Ghazali mengatakan, kama kila man katsura laghatuhu kasura saktuhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia akan banyak tergelincir. Wal ghibatu hiya as-sa'iqatu al-muhlika li ta'ati ala ma qila. Jadi ghibah ni diibaratkan seperti petir yang menyambar yang boleh menghancurkan ketaatan seseorang. Sebagaimana dikatakan dalam perumpamaan yang lain, oleh karena itu orang yang ghibah merasani orang lain itu dia ibarat kata seperti orang yang seperti orang yang mengarahkan manjanik. Seperti saya nyatakan, manjanik itu merupakan satu peralatan perang yang digunakan untuk melemparkan batu diarahkan kepada musuh. Jadi pelurunya itu diambilkan daripada kebaikan dia, kemudian diarahkan ke timur, ke barat, ke kiri, dan ke kanan. Maksudnya, ketika orang itu ghibah, contoh orang itu ngerasani, menghibah akan seseorang si fulan A, maka dia akan mengarahkan kebaikan dia dan dicampakkan kepada orang tersebut. Kemudian dia menghibah orang B, maka diarahkan, dicampakkan ke orang yang B. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, maka diriwayatkan daripada Hasan, Anil Hasan, annahu qila lahu ya Aba Sa'id, ya Aba Sa'id, inna fulanan aghtabaka, faba'asa ilaihi bitobakin fihi rutob. Jadi ada mengatakan kepada Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, ada seseorang ini merasani Anda, menghibah Anda. Apa yang dilakukan oleh Aba Sa'id? Dia tidak marah. Karena orang berilmu ini kalau tahu tentang perkara ini, maka dia akan bersikap dengan sewajarnya. Maka Aba Sa'id yang mengatakan, apa yang dia buat? Faba'asa ilaihi bitabaqatin fihi rutab. Dia mengirimkan kepada orang yang menghibahnya tadi itu dengan satu tobak, satu piring lah, yang isinya itu adalah rutab. Rutab itu kurma basah. Wa qala balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatika. Kemudian dia mengatakan kepada orang ghibah tersebut, oh, tadi ada orang datang kepada saya mengatakan bahwa Anda itu ngerasani saya, Anda itu menghibah tentang saya. Oleh karena itu dan karena perbuatan tersebutlah maka Anda itu seperti memberikan hadiah kepada saya akan kebaikan yang Anda. Oleh karena itu sebagai gantinya saya memberikan satu kurma ini. Satu piring kurma ini sebagai ganti, sebagai hadiah kebaikan yang Anda berikan kepada saya sebab Anda ngerasani saya. Anda menghibah kepada saya. Begitu nggih, itu akhlak seorang ulama begitu, dia tidak marah. Oleh karena itu maka Ibnul Mubarak mengatakan, "Lau kuntu mughtaban laghtabtu ummi fa innaha ahqu bihasanati." Karena perkara ghibah ini, orang ghibah ini karena perbuatan lisan tersebut itu mengakibatkan kebaikan dia itu akan diberikan kepada orang yang dighibahi, maka Ibnul Mubarak mengatakan, lau kuntu mughtaban, sekiranya saya ini ingin menghibah, ngerasani orang, laghtabtu ummi, maka saya akan menghibah ibu saya. Kenapa? Fa innaha ahaqqu bihasanati. Karena hakikatnya ibu saya ini lebih berhak untuk mendapatkan kebaikanku. Itu Ibnul Mubarak.
Ya. Wa dzukira annahu fatahatiman al-asamma lailatal qiyam. Ya. Fa'ayyarathu zawjatu faqala inna aqwaman sallu bil lail al-barihah falamma asbahu nalu minni. Jadi satu ketika juga ini Ibnu Mubarak ini dia terlepas atau tertinggal atau tidak melakukan qiyam pada satu malam. Kemudian pada pagi hari dan sedangkan orang-orang lain itu banyak yang mengerjakan qiyam pada waktu malam itu. Pada waktu pagi orang-orang yang mengerjakan sholat pada waktu malam tersebut itu mengerasani nalu minni falamma asbahu nalu minni. Ketika pagi hari mereka yang sholat pada malam tersebut itu membicarakan tentang saya. Maka Ibnu Mubarak mengatakan fatakunu sholatuhum yaumal qiyamah fi mizani. Mengomentari tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, dia mengatakan sesungguhnya solat orang yang solat pada malam tersebut di hari kiamat itu akan diletakkan di mana mizan saya, amal timbangan saya. Walaupun malam itu saya terlepas mengerjakan qiyam, solat, orang-orang lain mengerjakan solat, tapi orang mengerjakan solat itu pagi harinya ngerasani. Maka dia mengatakan bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu di hari kiamat akan masuk ke timbangan saya. Gitu ya. Wal aslu ar-rabi'u. Perkara yang keempat berkaitan dengan lisan. As-salamatu min afatid dunya. Ya, perlunya menjaga lisan ini dari berbicara yang tidak perlu boleh membawa kepada keselamatan daripada perkara-perkara yang tidak baik yang berlaku di dunia. Ya. Ala maqala Sufyan, sebagaimana Sufyan mengatakan la tatakallam bilisanika ma taksiru bihi asnanaka wa qala akhar la tabsutanna lisanaka fayufsidu alaika sya'naka. Sufyan mengatakan janganlah kamu berbicara ini sehingga mengakibatkan gigimu itu patah. Jadi banyak berbicara giginya patah. Kemudian ada lagi mengatakan la tabsutanna lisanaka fayufsida alaika sya'nak. Janganlah kamu ini memanjangkan lisanmu. Memanjangkan lisanmu itu maksudnya ya banyak berbicara, perkara-perkara tidak perlu. Fayufsida alaika sya'nak, maka dia akan menjadikan kamu itu celaka. Sebab kalau orang ini banyak berbicara, membicarakan orang lain dan orang itu tidak terima, maka terjadi perselisihan, pergaduhan. Okay? Kemudian wa ansyidu. Dan ada satu nasyid, ikhfid lisanika la taqulu fatubtala innal bala'a muwakkilun bil mantiki. Jagalah lisanmu, jangan bercakap fatubtala, maka kamu akan mendapatkan bala. Innal bala'a muwakkilun bil mantiki, karena sesungguhnya punca daripada bala itu berada pada apa yang kita ucapkan. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan ala ihfad lisanaka innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi wa innal lisana dalilul fuadi yadullur rijalu ala aklihi. Ala ihfad lisanaka innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi. Ingatlah, ihfad lisanmu itu dijaga. Innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatli, karena sebab lisan itu boleh mengakibatkan orang itu cepat mati. Ialah kalau lisan kita tidak jaga, membicarakan orang lain, orang tidak terima, terjadi pergaduhan, na'udzubillah, terjadi pembunuhan dan seterusnya, berpunca daripada lisan. Wa innal lisana dalilul fuadi yadullur rijala ala aklihi. Dan lisan itu cerminan hati yang menunjukkan yadullur rijal ala akli, yang menunjukkan kadar akal seseorang tersebut. Tong kosong bunyinya nyaring kan, kalau dalam pepatah bahasa Indonesia itu tong kosong bunyinya nyaring. Orang banyak berbicara itu menunjukkan kadar akalnya.
Kalau tong itu isinya penuh, dia tidak nyaring bunyinya kan. Karena diam kan, banyak diam. Innal lisana dalilul fuadi. Lisan itu menunjukkan, lisan itu cerminan hati. Kalau diartikan secara tekstual, innal lisana lisan, dalilun itu dalil, petunjuk, al fuadi itu hati. Tapi yang senang untuk difahami, innal lisana dalilul fuadi, lisan itu merupakan cerminan hati seseorang. Yadulur rijal ala aklihi, ya, yadulur rijal ala aklihi, yang dari lisan tersebut boleh menunjukkan kadar akalnya seseorang. Kemudian Ibnu Muti' dalam satu syair mengatakan, lisanul mar'i laisun fi kaminin idza khala alaihi. Lisanul mar'i laisun fi kaminin. Lisannya seseorang itu ibarat seperti singa fi kaminin, di kandang. Lisan itu seperti singa yang ada di kandang. Idza khalla alaihi, kalau singa itu dilepas, alaihi maka dia akan menerkam. Lahu igharah, fasunhu anil khanabilu jami sumtin. Maka jagalah lisan itu daripada perkara yang tidak baik dengan diam. Yakun laka minal baliyati sitarohu. Maka kita akan terselamatkan daripada bala yang akan berlaku. Gitu nggih. Al-aslu al-khamis. Ini yang asal yang kelima berkaitan dengan perkara lisan. Zikru afatil akhirah wa akibataha. Jadi kepentingan menjaga lisan sehingga diusahakan untuk mengatakan perkara yang baik atau paling tidak dia diam. Okay. Maka salah satu tujuannya adalah zikrul afatil akhirah wa akibatiha. Ya, zikru afatil akhirah, mengingati akibat-akibat yang akan berlaku di akhirat. Wa azkuru fihi nuqtatan wahidah. Pada perkara ini Imam Ghazali akan menyebutkan satu poin. Yang pertama, annahu la yakhlu imma an taqula qawlan mahzuran haraman au qawlan mubahan min fudulin la ya'ni. Yang pertama adalah orang ini kalau berbicara, maka boleh jadi apa yang dia bicarakan itu adalah tentang perkara-perkara yang diharamkan. Atau perkara-perkara yang mubah tapi terlalu berlebihan, yang perkara yang tidak penting. Jadi Imam Ghazali mengatakan orang ini kalau berbicara itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia berbicara tentang perkara-perkara yang dilarang yang hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah dia berbicara tentang perkataan-perkataan yang mubah tapi terlalu berlebihan dan itu tidak perlu. Dari dua perkara ini ada sebab dan akibat tersendiri. Yang pertama, fa in kana mahdhuran fa fi adzabullahi ta'ala alladzi la taqata laka. Kalau dia berbicara tentang perkara yang dilarang, maka akibat yang akan diterimanya adalah adab Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Lailata usriya bi ila sama'i nadartu fin nari qauman ya'kuluna al-jiyafa." Tadi Rasulullah nih pada waktu malam Isra nih, pada malam Mi'raj ya, naik. Kalau Isra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit. Dalam malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihatkan tentang suatu kaum yang memakan bangkai. Qultu, saya bertanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, itu tuh siapa? Jibril mengatakan, haula illadina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Maksudnya adalah orang-orang yang suka menghibah saudaranya sendiri. Kan dalam satu riwayat yang lain kan dinyatakan seperti itu. Orang yang menghibah, merasani orang lain itu seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Berkaitan dengan berbicara tentang perkara yang haram, yang dilarang. Ancaman dia dalam ini, walaqad qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adin. Rasulullah berkata kepada Mu'ad. Dia mengatakan, iqta lisanaka an hamlatil Qur'an wa tullabil ilm. Jagalah lisan kamu daripada membicarakan para penghafal Quran dan para pencari ilmu. Ingat ya, membicarakan, menggunjing, ngerasani orang-orang yang menghafalkan kitab Allah
ngerasani, membicarakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Okay. Rasulullah mengatakan, i'ta' lisana, janganlah kamu. Artinya jangan sampai kita ini membicarakan, menggunjing. Artinya membicarakan perkara-perkara yang tidak perlu, yang ngerasani, ghibah dan seterusnya. Orang yang menghafal Quran, yang hafal Quran, yang mencari ilmu. Wala tumazziq bin nas bilisanika, dan janganlah kita menyakiti manusia dengan lisan kita. Fatumazziqaka kilabun nar. Karena kelak nanti di hari kiamat kita akan dicabik-cabik anjing neraka. Masih berkaitan dengan akibat daripada berbicara tentang perkara-perkara yang diharamkan. An Abi Kilabah qala inna fil ghibati kharabul qalbi minal huda. Inna fil ghibati kharabul qalbi minal huda. Karena orang yang ghibah ini menunjukkan tentang hati yang sakit, hati yang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah al-isma min dzalika bilafdihi. Maka kita berharap meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kita berbicara tentang perkara yang tidak perlu dan boleh menyakitkan orang lain. Itu tentang perkara-perkara yang diharamkan. Bagaimana dengan berbicara tentang perkara-perkara yang boleh? Ada 4 perkara. Wa amal mubah fa fihi arba'atu umurin. Ada 4 perkara. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang perkara-perkara yang mubah tapi berlebih-lebihan, itu ada 4 perkara yang tidak baik. Yang pertama adalah syughlul kiramil katibin bima la khaira fi wala faidah. Jadi efek daripada akibat dari kita berbicara tentang perkara yang mubah tapi berlebihan itu menambahkan kerja malaikat raqib dan atid. Syughlul kiramil katibin bima la khaira fihi wala faidah. Artinya malaikat raqib atid ini menulis perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu wahaqqal lil mar'i ayyastahya minhuma fala yu'adzihima. Oleh karena itu sepatutnya jadi manusia itu ya punya rasa malu. Ya, janganlah kita sampai membebankan malaikat raqib atid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid." Setiap apa yang kita cakap, setiap apa yang kita ucapkan itu pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau kita berbicara tentang perkara yang mubah tapi berlebihan, tidak ada kepentingan, tidak ada perlunya, ya malulah kita pada malaikat raqib dan atid. Yang kedua, akibat daripada berbicara perkara yang mubah tapi berlebihan. Irsalu kitabi ilallahi ta'ala minal lahwi wal hadr. Falyahdhir al-abdu min dzalika wal yakhshallahu azza wajal. Ingat bahwa kitab catatan amal kita ini akan dikirim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau isi catatan apa yang dalam amal yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu isinya ada al-lahwu wal hadr. Percakapan-percakapan yang sia-sia, sendaguro, maka wal yakhshallahu azza wa takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Okay. Yang ketiga, qira'atuhu baina yadil malikil jabbar. Ingat bahwa apa yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid, qira'atuhu baina yadil malik, itu akan dibacakan di depan para malaikat-malaikat al-jabbar, ya, malaikat yang besar-besar, yang punya kekuatan besar-besar pada hari kiamat. Dan kalau apa yang dituliskan itu dibacakan di depan mereka itu kan ya kita malu. Ya. Wa anta jai'an atshan uryana, sedangkan pada masa tersebut kita dalam keadaan telanjang, kehausan, ya. Nah, dan seterusnya. Yang keempat, al-laum wa ta'yir bima qulta wa qita'il hujjah wal haya'u min rabbil izzah. Yang keempat adalah al-laum wa ta'bir. Ucapan-ucapannya yang mengandungi perkataan-perkataan cercaan, okay, dan ejekan. Artinya kalau banyak berbicara tentang perkara-perkara yang mubah tapi berlebihan, banyak sendaguran dan seterusnya, maka pada hari kiamat itu al-laum wa ta'i wa al-laum wa apa ini bacanya? Wa ta'bir ke wa ta'ir.
Baknya 1, 2. Wa'allaum wa ta'bir bimadza qulta. Kita merasa malu tentang apa yang kita ucapkan yang ditulis dalam kitab tersebut. Ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka wal fudul fa inna hisabuhu yatul. Maka Imam Ghazali mengatakan dikata waqad qila iyyaka wal fudul, berhati-hatilah kamu daripada berbicara berlebihan, fa inna hisabahu yatul, karena setiap apa yang kita ucapkan itu pasti akan dihisab. Semakin kita banyak berbicara perkara tidak perlu, maka semakin panjanglah kita akan dihisab nanti di hari kiamat. Wa kafa bihadil usul wa'idan liman ta'adha wa qad basatna fi kitabi asrari muamalatin ma fi maqnan fandur fi tajdid syifa. Jadi Imam Ghazali mengatakan cukup tentang lima usul ini yang berkaitan dengan perkara lisan. Kembali kepada hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Okay. Hadis, saya ulang balik hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Satu perkara lagi sebelum saya akhiri pengajian pada malam ini, walaupun kita digalakkan untuk diam ya, daripada perkara yang tidak baik, okay? Tapi kalau kita lihat daripada redaksi hadis ini, kata yang pertama adalah dalam hadis ini didahulukan falyakul khairan aw liyasmut. Maka bermakna berkata-kata baik itu didahulukan daripada diam. Selagi kita masih boleh berkata perkata yang baik, ya kita ucapkan. Tapi selagi kita tidak bisa berkata tentang perkata yang baik, maka alternatif yang kedua adalah liyasmut. Jadi dalam hadis ini didahulukan kata fal yakul khairan, mendahulukan perkata yang baik, baru kemudian diam. Tidak sebaliknya. Oleh karena itu, maka kita perlulah jaga lisan kita untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian, auliyasmut kalau tidak perlu atau mengkhawatirkan akan berlaku apa-apa kepada diri kita, seperti Imam Syafi'i tadi nyatakan, tufakir qabla an taqul, kan, fikir sebelum berbicara. Kalau memberi manfaat bicara, kalau dikhawatirkan atau yakin membawa madarat, maka lebih baik diam. Berkaitan dengan fal yukrim jarahu dan fal yukrim dhaifahu, kita akan sambung pada besok hari insyaallah. Kita akan tutup majelis ini dengan tasbih kafarah dan surat wal asr. Kemudian selepas itu kita akan kita akan lihat kalau ada soalan, saya akan coba jawab insyaallah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.